Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, di minggu terakhir bulan Januari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh kegelisahan, ketakutan dan kebingungan, Tuhan tetap memanggil umat-Nya untuk datang menyembah Dia. Bukan sekedar untuk menenangkan hati, tetapi untuk diperlengkapi kembali bagi panggilannya di dunia. Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut panggilan Tuhan, dan masuk ke dalam hadirat-Nya dengan penuh syukur dan hormat. Agunglah kasih Allah. Tiada kasih yang sebanding dengan kasih Allah. Kasih-Nya kekal dan teguh. Agunglah kasih Allah-Mu, tiada yang setaranya. Kedap-kadap diriku ketika pun tergapailah karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti, datang karunia pun lembu. Meskipun orang yang kecil telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pujangannya, karena mengungkapkan kasih-Mu mulia, dan hariku telah lengkap memuat
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara umatnya, dan yang memanggil kita untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kita menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tetapi hanya karena kasih-Nya kita bersama-sama ada di tempat ini. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena kebaikan kita, Tuhan tetap memegang erat tangan kita. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam misi Allah seringkali penghalang terbesar bukanlah aniaya dari luar, melainkan hati kita sendiri yang menjadi dingin, takut, dan tidak lagi peka akan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mazmur 24 ayat 3-4. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang jujur. Seringkali kami lebih sibuk menjaga kenyamanan diri daripada setia kepada panggilan. Kami takut bersaksi, kami lelah mengasihi, kami cepat menghakimi,
dan lambat untuk mengampuni. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kasih kami menjadi dingin, ketika iman kami goyah oleh keadaan, dan ketika kami menjadi penghalang bagi pekerjaan-Mu sendiri. Sucikanlah hati kami, perbaharilah roh kami, agar hidup kami kembali selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah tidak membiarkan kita tinggal dalam rasa bersalah. Kasih-Nya lebih besar daripada kegagalan kita. Dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam Yesus Kristus, dosa kita telah diampuni. Terimalah anugerah Tuhan dengan iman dan sukacita. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan, kita dipanggil untuk hidup baru. Hidup yang tidak dikuasai ketakutan, melainkan digerakkan oleh kasih Kristus. Firman Tuhan menuntun kita, hendaklah kamu hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Efesus 5 ayat 2a. Inilah panggilan hidup kita sebagai umat yang diutus. Sebagai satu tubuh Kristus, mari kita mengaku iman kita bersama sebagai dasar pengharapan dan pengutusan kita di dunia. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dengan kita meletakkan tangan kita di dada kita. Mari kita akan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus tentang akhir zaman, Yesus tidak hanya berbicara tentang tanda-tanda, tetapi tentang ketekunan, kesetiaan, dan misi. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita melihat bahwa ancaman terbesar bagi misi Allah seringkali bukan dari luar gereja, melainkan dari dalam hati umatnya sendiri. Mari kita membuka hati untuk bersama mendengar firman Tuhan. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku makan seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku bersama-sama. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kamu berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang sungguh peduli dalam seluruh kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu kepada kami. Bahkan kalau kami pada saat ini bisa duduk di sekitar firman Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan, menaikkan doa kami dan mengungkapkan iman kami di hadapan Tuhan, itu karena semata-mata kasih karunia Allah yang besar untuk kami semua. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Dan diamkanlah ya Tuhan segala suara yang ada di dalam hati kami yang tidak berasal dari Tuhan. Kami hanya mengundang suara Allah untuk terus berkumandang di dalam hati kami, pikiran kami pada saat ini dan sampai Maranatha. Terus firman Tuhan itu, suara Tuhan itu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu yang penuh dengan ketidaklayakan. Hamba-Mu taruh diri hamba-Mu, kemampuan hamba-Mu, ilmu hamba-Mu, semuanya eksistensi hamba-Mu mau taruh di bawah kaki salib-Mu. Mari Bapa, Engkau yang berkarya pada pagi hari ini, Engkau yang berotoritas pada saat ini, dan Engkau mau menguduskan hamba-Mu, menyucikan hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Allah pada pagi hari ini. Firman Tuhan memberkati hamba-Mu secara pribadi. Kiranya firman Tuhan yang sama juga memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini secara luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya hanya yang suara yang berasal dari Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Hamba berdoa juga untuk setiap anak-anak kami, famili kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau juga boleh memberkati mereka. Engkau
Engkau berbicara secara pribadi kepada mereka, sehingga hamba kami semua diberkati, keluarga kami juga semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala kekuatan iblis yang ada di dalam hati kami, pikiran kami, di ruangan ini, kami tolak dan kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu yang sangat